Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati para santri, baik putra maupun putri, dan ibu-ibu, bapak-bapak dan pemirsa dimanapun anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Hashim Asy'ari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang kedua tentang akhlak orang yang belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani, ai hadza al-babus tsani. Adapun ini adalah bab yang kedua. Fi adabil muta'allimi, di dalam menerangkan akhlak orang yang belajar. Akhlak mana? Fi nafsihi, dalam dirinya orang yang belajar. Wa fihi, dan in dalam adabul muta'allim fi nafsihi asratu anwa'in, yaitu wa fihi, dan itu di dalam adabul muta'allim fi nafsihi asratu anwa'in, adapun 10 macam minal adabi, nyatanya dari beberapa akhlak. Al-awwalu, adapun yang pertama, ayuthira, yaitu mensucikan siapa muta'allim, orang yang belajar, qalbahu, pada hatinya orang yang belajar, min kulli ghassin, dari setiap penipuan, wadanasin, dan kotoran, wawilin, dan jengkel, wahasadin, dan iri, wahasadin, dan iri, wasu'i akidatin, dan jeleknya akidah, wasu'i khuluqin, dan jeleknya akhlak, liyasluhah, supaya pantas siapa muta'allim, orang yang belajar, bidzalika, dengan semua itu, yakni mensucikan hati dari segala bentuk penipuan, kekotoran, jengkel, dengki, jelek akidah, jelek akhlak. Pantas liqabulil ilmi, pada menerima ilmu, wa hifdhihi, dan menghafal ilmu, wal ittila'i, dan belajar, ala daqa'iqi ma'anihi, atas lembut-lembutnya maknanya ilmu, yakni atas detail-detailnya maknanya ilmu, wal fahmi, wal fahmah, dan paham, li ghawamidihi, pada samar-samarnya makna, samar-samarnya ilmu, atau sulit-sulitnya ilmu. Al-babus tsani, bab yang kedua, fi adabil muta'allimi fi nafsihi, yaitu menerangkan tentang akhlak orang yang belajar yang berhubungan dengan dirinya orang yang belajar. Ini akhlak pada dirinya sendiri. Ini kan ada akhlak dengan Allah, ada akhlak dengan selain Allah. Selain dengannya Allah, ada sesama manusianya, akhlak dengan binatang, juga akhlak dengan tumbuh-tumbuhan.
dan juga ada akhlak dengan dirinya sendiri. Maka pembahasan ini akan membahas tentang akhlak, tata kerama, etika orang yang belajar yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Ada berapa? Wa fihi asratu anwa'in minal adabi. Akhlaknya orang yang belajar pada dirinya sendiri itu ada 10 macam. Ada berapa? 10 macam. Kemudian apa katanya? Al-awwalu ayyuthira qalbahu min kulli ghassin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. Yang pertama, orang yang mencari ilmu itu harus mensucikan hatinya, membersihkan hatinya. Dibersihkan dari apa? Dari segala bentuk penipuan, segala bentuk perbuatan yang tidak baik. Semuanya harus dibersihkan. Artinya apa? Jangan sampai bohong dengan gurunya, jangan sampai bohong dengan temannya, jangan sampai melanggar aturan tempat dia belajar. Karena berarti apa kalau ghassa itu? Artinya menipu, tidak taat aturan. Itu yang pertama apa? Su'i akidat. Apa? Pertama apa? Mensucikan hati dari segala bentuk penipuan. Wadanasin juga membersihkan hati dalam bentuk kotoran. Apa kotorannya itu? Rasa sombong. Itu termasuk apa? Ngotorin hati. Kagum pada diri sendiri atau ujub. Itu termasuk apa? Mengotorin, termasuk yang mengotori. Berburuk sangka kepada orang lain. Suudzon itu termasuk apa? Termasuk mengotorin hati. Itu harus dihindari. Kemudian apa juga? Waghillin, wadanasin. Ya. Tadi kotor, sekarang apa? Waghillin. Dari segala bentuk jengkel. Pernah jengkel tak sampai dengan temannya? Nah, kita tidak boleh jengkel. Wapur tidak boleh jengkel pada Idikara tidak boleh jengkel pada Rian tidak boleh jengkel pada Malik tidak boleh jengkel kepada Dani tidak boleh jengkel kepada Fadol, begitupun seterusnya. Kita tidak boleh jengkel. Apa jengkel itu? Enggak senang. Sampean pernahkah jengkel sampean? Sampean mau tidur diganggu, diajak ngomong, diajak main, kan tak enak. Itu namanya ghillin, jadi jengkel. Kita harus dihindari segala bentuk kejengkelan, apalagi marah. Jengkel aja nggak boleh. Wahasadin, dan juga menghindari apa? Rasa dengki. Apa dengki itu? Yang pertama, dia tidak senang kalau ada orang mendapatkan nikmat dari Allah dan berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Itu namanya apa? Hasad. Dengki. Pikirannya apa? Ingin mencelakakan orang lain. Itu namanya apa? Dengki. Pikirnya ingin menyelamatkan. Apa ingin menyakitin terus. Maka orang yang mencari ilmu harus bersih hatinya dari apa? Dari penipuan, kekotoran, perbuatan dosa, akhlak yang tercela, rasa jengkel dan rasa iri. Berikutnya apa? Wasu'i akidatin. Maka seorang pembelajar, muta'alim, orang yang mencari ilmu, apa? Harus mensucikan hatinya dari apa? Dari akhlak yang tercela. Apa yang tercela banyak? Akhlak yang tercela apa? Yang ada yang kerja oleh badan, apa? Suka bertengkar, akhlak tercela. Suka mencaci orang lain, akhlak tercela. Mengganggu orang lain, akhlak yang tercela. Menghina orang lain, itu akhlak tercela. Merasa dirinya paling hebat, itu termasuk perbuatan akhlak yang tercela. Maka dia harus membersihkan, ya, apa, dari segala bentuk ini.
Kemudian apa? Wasu'i aqidatin. Ya, tadi wasu'i khuluqin, ya, luncat saya. Wasu'i aqidatin dulu. Wasu'i aqidatin, jelek akidah. Akidahnya salah. Karena belajar pada orang yang tidak ngerti akidah. Kalau kita gampang, kalau ingin akidahnya benar, kita belajar tauhid. Mulai kitab yang paling kecil sampai yang paling besar. Mulai dari Aqidatul Awam, kemudian Kifayatul Awam, kemudian Dasuki, kemudian Maqalatul Islamin, ada Alluma, kemudian Liban Asuludiana. Nah, kita itu berusaha, kita ini belajar dari buku-buku kitab-kitab yang sudah kita meyakini ulama sudah dikoreksi bahwa kitab itu baik, maka harus menghindari akidah yang salah. Kemudian tadi yang sudah terangkan tadi ngoncat wasu'i khuluqin, kita menghindari dari akhlak yang tercela, seperti suka menghina orang lain, itu namanya tercela. Suka pamer dengan apa yang dimilikinya, termasuk perbuatan tercela. Maka harus hindari orang yang mencari ilmu. Kenapa? Liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wa ittila'i ala daqa'iq ma'anihi wal fahmi li wawamidihi. Kenapa harus dia itu bersih segala bentuk penipuan, bersih segala bentuk kotoran dosa, bersih dari segala rasa jengkel, rasa iri, dan akidah yang salah dan yang jelek, supaya pantas, supaya layak untuk menerima ilmu. Jadi kalau dengan akhlak itu dilakukan itu, dirinya itu membersihkan hati segala bentuk kotoran dan menghindari hati dari segala bentuk jengkel, dengki, dan akidah yang salah dan akhlak yang mulia. Untuk mempersiapkan diri, ya, untuk dapat menerima ilmunya bisa dipahami, bisa bermanfaat, dan juga menjaga ilmu, dan juga melakukan penelitian tentang hal-hal yang sangat kecil, lembut-lembutnya masalah, yakni dia itu melakukan bermacam-macam penelitian. Nah, dan juga pantas untuk menerima dia paham terhadap masalah-masalah yang rumit yang orang lain tidak bisa memahaminya. Jadi di sini dijelaskan bab yang kedua ketika menerangkan tentang akhlaknya orang yang mencari ilmu pada dirinya sendiri, itu ada 10. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas itu yang pertama. Apa akhlak yang pertama? Itu harus mensucikan hati, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Di antaranya bentuknya? Itu segala bentuk penipuan. Kita harus hindari, jangan sampai nipu orang lain. Mungkin 1 kali 2 kali selamat, tapi selamanya tidak akan pernah selamat. Orang yang suka suka khianat, maka itu perlu hati-hati. Nah, dan dia pantas untuk menghafalkan ilmu karena hatinya bersih. Dan kemudian dia itu membaca kitab-kitab yang besar dan isinya itu sangat halus, dan kemudian memahami bagaimana menyelam ilmu pengetahuan. Jadi intinya akhlak orang yang mencari ilmu itu harus membersihkan hati dari segala penyakit hati, iri, dengki, sombong, ujub, rasa dendam dan sebagainya harus singkir jauh. Supaya supaya pantas dia menerima ilmu, menerima biaya, menerima dana dari saudara-saudaranya yang di luar Madura. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.